selamat pagi teman-teman Real CV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Real CV, di hari ini, di hari yang alhamdulillah ini, kita akan berbagi informasi tentang penggunaan parts di Aerox ini selama beberapa bulan. Jadi video ini kami dedikasikan buat kalian yang lagi mikir-mikir nih, kalau ganti parts itu apakah ada resikonya nggak sih, dan gimana sih, dan bla 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 bla. So, ikutin terus videonya sampai habis. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell Shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them don't get fly for these women. Oke teman-teman Real CV, jadi akan kita bagi 4 parts yang paling penting hari ini. Yang pertama adalah masalah upside down depan atau shock breaker depan. Yang kedua adalah shock breaker belakang. Yang ketiga adalah pengereman depan. Dan yang terakhir adalah pengereman belakang. So, lanjut ke bagian yang pertama. Bagian pertama adalah masalah shock breaker depan, teman-teman. Nah, shock breaker depan ini seperti yang kalian udah tahu. Yang belum nonton silahkan nonton aja video modifikasinya. Di situ kita mengganti dengan Nui. Nah, alhamdulillahnya di situ ada beberapa settingan untuk keras dan empuknya. Jadi kalian benar-benar bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah kita pakai, alhamdulillah banget teman-teman, ini nggak ada kendala, justru ngebuat motor kalian jadi tambah enak. Karena ya kalian tahu sendiri yang sebelumnya itu agak sedikit kecil dan bukan berbentuk kayak upside down gitu ya. Kalau ini kan berbentuknya kayak upside down gitu. Jadi selain kelihatannya keker, fungsinya juga kuat banget teman-teman. Nah, kalau masalah velg nggak usah dibahas karena velgnya itu udah cukup gede buat nimpalin itu, jadi kelihatan tambah keren banget teman-teman. Selain keren, fungsinya juga enak, kita juga nggak pernah ada kendala dan kita benar-benar puas banget. Untuk masalah kliknya itu benar-benar opsi banget, ketika keempukan atau kekerasan itu gampang banget dirubahnya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk parts atau untuk bagian pertama yang kita bahas ini, masalah shock depan, ini sangat recommended banget buat kalian karena kita udah coba beberapa bulan ini, keren dan enak banget teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu shock breaker belakang. Bang, kenapa bang shock breaker belakangnya? Apakah ada masalah? Alhamdulillahirabbil alamin, RCB memberikan hal yang terbaik buat gue pribadi teman-teman, terutama buat si Mimin, karena Mimin juga waktu ngebucin suka pakai ini, minjem dia buat ngebucin, sekalian manasin dan segala macam. Dan dia lewatin tempat-tempat yang bebatuan dan segala macam, dan dia benar-benar mengkonfirmasi hari ini katanya enak banget teman-teman buat ngebucin. Selain ini motornya itu bisa dibilang irit, terus bagian depannya udah kita ganti lebih empuk, belakang juga kita ganti lebih keren juga. Jadi motor ini tuh jadi lebih nyaman banget teman-teman. Hal yang paling gue suka dari shock belakang RCB ini yaitu punya opsi seperti shock depan. Jadi kalian bisa menyesuaikan keras atau empuknya. Jadi itu adalah poin terbesar kenapa kalian harus ganti shock breaker. Tapi kalau misalkan kalian settingannya udah nyaman pakai shock standar, ya mungkin nggak perlu diganti. Namun kalau benar-benar kalian mau ngincer lebih nyaman lagi, ya kalian ganti aja pakai RCB ini. Karena selain tampilannya juga unik, dalam arti lain warnanya ya. Ini kita pilih warna yang merah teman-teman. Di pernya itu titanium gitu. Terus juga ada fungsinya, yaitu bisa ada opsi keras atau empuknya. Jadi buat shock breaker belakang ini recommended banget karena kita udah pakai beberapa bulan dan kita udah tes Mimin ngebucin di jalanan bebatuan, alhamdulillah aman. Oke teman-teman Real CV, kita lanjut di poin yang ketiga, yaitu masalah pengereman depan. Pengereman depan kita yang pertama, master remnya itu dari Delcavic, terus selang remnya dari KTC,
kalipernya dari RCB 2 piston, dan berikutnya ada piringannya atau disc brake-nya dari Delcavic. Nah, Bang, bagaimana Bang sepaket itu? Alhamdulillah enak banget. Si Delcavic ini juga ada operannya ya teman-teman, ya kayak sering gue cerita tentang master rem. Jadi ada operan jauh deketnya. Terus si Delcavic ini juga soft dan bisa dibilang enak. Cuma kalau kita komparasi master rem Delcavic sama master rem RCB, sebenarnya sih lebih baik RCB teman-teman. Karena RCB itu ujungnya ini lebih ngebulet gitu, jadi buat tangan kita lebih empuk dan lebih nyaman. Kalau ini agak sedikit ngotak kayak KTC, jadi agak sedikit kalau kelamaan mungkin sakit. Jadi kalian lebih baik pakai sarung tangan. Ya baiknya memang riding pakai sarung tangan. Tapi kalau menurut gue pribadi ini udah bagus banget dan udah enak banget si Delcavic. Kalau misalkan kalian lagi mau beli, baiknya beli aja master remnya si RCB. Jadi sepaket dari ujung ke ujung RCB aja teman-teman, kayak si GSX R150 itu enak banget teman-teman. Setelah kita pakai beberapa bulan ini, enak, nggak ada masalah, asik, terus keren. Apalagi masalah oli rem yang bisa kita kontrol karena kita bisa ngelihat langsung. Kanvasnya masih banyak, padahal penggunaannya agak sedikit, bukan agak sedikit lagi ya, sering banget motor ini. Alhamdulillah masih banyak, nggak goyang, nggak apa. Kesimpulan yang kita ambil adalah ini bekerja dengan baik teman-teman. So buat kalian yang lagi hunting-hunting buat pengereman depan, koreksinya cuma satu, mungkin bagian master remnya silahkan, menurut gue pribadi mending menggunakan sepaket RCB, jadi lebih nyaman lagi teman-teman. Itu aja teman-teman. Oke teman-teman Redox TV, sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu masalah pengereman belakang si Aerox ini teman-teman. Bang, apakah ada kendala Bang? Nah, ini dia. Tapi sebelumnya, gua akan ceritain dulu parts apa aja yang ketempel di pengereman belakang ini. Yang pertama, untuk masalah master remnya, kita menggunakan sama kayak yang depan, yaitu si Delcavic. Nah, untuk selang remnya, kita pakai yang panjang ya. Masih mempertahankan menggunakan KTC teman-teman. Untuk masalah kalipernya atau kepala babinya, kita tetap menggunakan RCB biar seragam depan dan belakang. Dan yang belakang kita menggunakan 2 piston juga. Untuk disc brake belakang kita sama kayak yang depan menggunakan Delcavic, jadi biar seragam depan dan belakang, jadi kelihatannya tuh rapih gitu teman-teman. Nah sekarang kita ngebahas masalah fungsinya teman-teman. Bang, apakah ada masalah Bang? Apakah ngerem sendiri atau gimana? Kan itu nggak persisi pastinya karena itu bukan dari pabrik. Alhamdulillah teman-teman, bener-bener sekarang kita state bahwasannya pengereman belakang ini sangat Yahoo teman-teman, karena nggak ada masalah sedikit pun. Kalau misalkan kalian ada yang pasang-pasang terus ada yang masalah juga, ada yang bermasalah ya mungkin kalian cek lagi deh, ada yang salah mungkin. Nah kalau kita sama sekali sampai menit detik ini nggak ada masalah teman-teman, dan sangat berfungsi dengan baik seperti layaknya dari pabrikan. Karena ada satu parts lagi untuk pengereman belakang ini yang benar-benar kita minta spesial untuk dibuatin, yaitu masalah bracket kalipernya teman-teman. Jadi bracket kalipernya itu benar-benar dibuat oleh teman-teman K20 sepersisi mungkin, seenak mungkin, dan senyaman mungkin teman-teman. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, gimana teman-teman? Sudah cukup menjawab semua kan? Nah, terutama yang di bagian belakang itu, pengereman belakang, pasti kalian tuh banyak opini lah, maksudnya wah bang ngeri gini. Tapi teman-teman, kita memastikan banget hari ini bahwasannya alhamdulillah sampai menit detik ini kita nggak ada masalah, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada ngerem sendiri, nggak ada biasa kan kalau yang nggak persisi sok gitu atau apapun, alhamdulillah nggak ada sama sekali, dan benar-benar menyajikan kenyamanan yang luar biasa teman-teman. Soalnya selain dari tampilannya itu Yahoo, keren, dan fungsi banget teman-teman. Alhamdulillah sih. Oke teman-teman Redox TV, mungkin itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Yang nanya-nanya itu harganya berapa, udah ada di playlist. Jadi teman-teman silahkan nonton si Aerox ini nasibnya dari awal sampai sekarang. Karena insya Allah si Mimin udah nata dengan baik tuh. Gak mungkin juga ada Aerox di playlist ZX. Jadi udah ditata dengan rapi. Jadi teman-teman kalau mau lihat pas pemasangannya atau pas harganya berapa, ada di video-video sebelumnya teman-teman. Itu aja ya informasi hari ini buat kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan and
Dadah.